وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Mohon nasihatnya bagi pemuda yang ingin merantau untuk menuntut ilmu dan meninggalkan keluarga. Pemuda. Ustaz. Bukan Jinukman yang tanya nih. Iya. Masih pemuda nih, karena belum 40 tahun. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kita bergembira kalau ada orang merantau untuk menuntut ilmu, karena itu adalah merupakan sunnahnya salaf, sunnahnya para salaf, bahkan sunnahnya para nabi. Antum perhatikan Nabi Musa, ketika dia belum mendengar bahwa ada yang bernama Khidir, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, diberikan ilmu. Apa yang beliau lakukan? Belum melakukan rihil, melakukan perjalanan, belum hanya membawa satu pelayan. Melakukan rihlah untuk apa? Menuntut ilmu. Sampai di sana dia katakan, dia cari tempatnya sampai dia dapat. Sampai beliau katakan, kami mendapatkan dalam safar kami ini keletihan. Ya, dia berjumpa dengan Khidir. Dia meminta dengan halus untuk mengajarkannya ilmu. Padahal ini kita tahu Nabi Musa, Kalimur Rahman, Allah langsung berbicara kepadanya. Kalau dibandingkan dengan Khidir, kalau Khidir diperselisihkan, apakah dia nabi atau rajulun soleh, atau lelaki soleh? Khidir, apakah nabi atau lelaki soleh? Ada dari ulama mengatakan dia lelaki soleh seperti Dzulqarnain, dan juga mengatakan dia adalah seorang nabi. Yang jelas dia punya ilmu. Nabi yang mulia, ulul azmi, Nabi Musa, melakukan rihlah untuk belajar kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rihlah untuk belajar ke tempat dari kita yang tidak punya ilmu kepada yang punya ilmu, itu sunnahnya para nabi. Dan ini adalah sunnahnya para salaf. Antum kalau baca biografi di kalangan orang-orang terdahulu, kadang gara-gara satu hadis mereka safar 1 bulan 2 bulan untuk satu hadis. Untuk satu hadis. Dari riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ada satu hadis dari rawinya, untuk mendapatkannya dia safar 2 bulan. Dia safar 2 bulan. Sampai dikomentari dan dikatakan oleh Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir dalam riwayat Imam Muslim, la yustata'ul ilm birohatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Artinya harus kita berjuang untuk mendapatkannya. Harus kita berjuang untuk mendapatkannya, harus kita rihlah. Kalau memang tidak ada di tempat kita, kita harus safar. Kita harus pergi. Maka kita katakan melakukan safar, perjalanan, merantau untuk belajar, ketahuilah itu sunnah para nabi dan sunnah para salaf. Kita harus ikhlas dalam melakukannya. Kita melakukannya dengan niat mencontohi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan banyak para nabi di surah Al-Anbiya, fabihudahum iqtadi. Dengan petunjuk mereka berpetunjuklah. Berpetunjuklah dengan petunjuk mereka. Kita harus ikhlas dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya namanya safar, seperti dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pasti ada keletihan, pasti ada kecapean yang antum akan dapatkan. Capek badan, capek otak, semuanya akan capek. Karena safar itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, qit'atun minal adzab, bagian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka karena hal itu pasti kita akan dapatkan, harus kita bersabar. Harus kita bersabar. Karena kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali dengan kesabaran. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau belajar, menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu.
kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan dari menuntut ilmu itu, kecuali kita bersabar dalam hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada yang akan mendapatkan apa yang dia inginkan kecuali bagi orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang akan menjumpainya, tidak bisa orang mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Artinya ini dua hal. Ketika kita ingin sabar menuntut ilmu, kalau kita bersabar, kita akan mendapatkan bagian yang besar dalam menuntut ilmu. Bagian yang besar dalam menuntut ilmu. Kalau sebaliknya, kalau kita tidak bersabar dalam sabar kita, dalam rantauan kita untuk mencari ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan bagian yang banyak dari ilmu. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga yang terakhir, bagi orang yang ingin melakukan perjalanan menuntut ilmu, menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah kepada Allah. Bahkan bagian salaf menyatakan ma'ubidallah mitlu al-ilm. Allah tidak diibadahi, tidak disembah yang semisal dengan belajar, menuntut ilmu. Karena ini adalah ibadah, tentunya syaitan akan berusaha memalingkan kita dari para kuto at-tariq, orang-orang yang berusaha memotong jalan dalam menuntut ilmu. Apakah syaitan, jin dari kalangan manusia ataupun jin dari kalangan syaitan, akan berusaha menghalangi kita. Kadang kita mendengar orang berucap dengan mudahnya, kalau kamu belajar misalnya ke Yaman, atau dulu misalnya masuk di pesantren As-Sunnah, kamu mau kerja apa nanti? Di situ tidak ada ijazahnya. Antum keluar dari As-Sunnah tidak ada LC-nya, tidak ada SPDI-nya. Iya. Yaman juga begitu. Pulang tidak ada LC-nya. Tidak ada. Ya antum mau kerja apa? Itu kadang bisikan dari syaitan dari kalangan manusia. Iya, dari kalangan manusia. Ketahuilah, itu hanya bisikan saja. Kita tidak boleh tertipu dengannya. Tidak boleh tertipu dengannya. Itu adalah mereka ucapkan supaya kita tidak belajar. Kita harus melewati bisikan itu. Kita harus melewati bisikan itu. Buktinya, ya, kita kalau sudah belajar, pasti kita mendapatkan kemuliaan. Karena itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang belajar, orang-orang yang punya ilmu. Pasti kita tinggi. Itu hanya bisikan syaitan saja. Kita akan dianggap rendah kalau tidak punya titel, tidak punya LC, tidak punya SPDI. Tidak, itu hanya bisikan syaitan. Kalau kita belajar bersabar untuk melewati ini, maka kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, tergantung ilmu dan keimanannya. Tergantung ilmu dan keimanannya. Ini terkait dengan kedudukan. Adapun masalah harta, masalah kecukupan, ya orang kafir saja diberikan kecukupan. Apalagi orang yang beriman, apalagi penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu. Kita tidak perlu, maksudnya mungkin kalau bukti lain antum menghayat. Ana pribadi tidak ada apa-apa. Tidak ada bisnis, tidak ada apa-apa. Tapi setiap hari cukup.
ada istri, anak 2, insya Allah sekarang mau 3 lagi. Anak, tidak ada yang mati, tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang kelaparan. Iya. Anak punya rumah sendiri, bukan kontrak. Rumah, alhamdulillah bukan rumah jelek. Bisa antum pergi ke rumah. Rumah rapi, cantik. Iya, maksudnya anak ingin katakan sama antum bahwa dunia itu mudah. Yang penting kita belajar dulu. Bisikan seperti itu tidak perlu. Kita menghiraukannya. Itu bagian dari kutok at-torik. Orang-orang yang memutus jalan dari belajar. Dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kita lewati saja. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Sabar, lanjut. Perjuangannya dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita segala yang kita inginkan. Segala yang kita inginkan. Itu wallahualam. Dan banyak dari ulama kita dulu juga. Guru kami di Yaman, Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam, juga mengatakan seperti itu dulu. Beliau bercerita di majelis satu kali bahwa dulu waktu saya belajar, apa kamu belajar di sini di tempat Syekh Mukbil? Iya. Kamu nanti mau menikah dengan apa? Ya namanya di Arab uang penaiknya tinggi. Kalau mau menikah harus punya uang banyak. Begitu bisikannya dari syaitan dari kalangan manusia. Tapi terus belajar. Kalau duduk di masjid, tiba-tiba ada tawaran, ada anakku mau menikah. Bayangkan. Padahal dulu orang bilang, kamu mau menikah gimana? Masya Allah. Ada orang datang, bilang ke Syekh Mukbil, ada anak saya. Siapa muridmu yang siap? Nah, Syekh Mukbil tunjuk itu. Yang duduk-duduk. Begitu. Wah, Masya Allah, kemuliaan bagi penuntut ilmu. Padahal dulu dibisikan, kamu mau menikah, gimana nanti? Nah, iya. Mudah semua, itu hanya dunia. Langsung datang orang menawarkan diri untuk menikahkan anaknya dengannya. Dulu ndak punya rumah. Antum lihat rumah Syekh Imam. Kalau dulu waktu anak pulang 3 lantai. Banyak anaknya memang. Iya. 3 lantai rumahnya. Padahal penuntut ilmu begitu. Kemudahan. Itu intinya. Yang penting kita bersabar, minta tolong pada Allah, belajar. Semua itu, dunia itu mudah bagi kita. Kita tidak akan mati kalau tidak habis rezeki kita. Kalau tidak habis rezeki kita. Itu wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.